Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, hari ini sungguh saya senang sekali bisa kembali berada di jemaat ini. Saya merasa seperti pengembara yang kembali ke rumahnya gitu ya. Sudah 6 tahun lebih ya, 6 tahun lebih saya sungguh rindu akhirnya bisa bersama-sama lagi dengan kita di sini. Bapak Ibu, saya tidak akan mungkin bisa melupakan jemaat ini karena saya sungguh merasakan bagaimana kasih persaudaraan kita, persekutuan kita luar biasa. Saya dari PP di sini, iman bertumbuh, jadi pelayan, suka duka ada bersama Bapak Ibu sekalian, dan saya merasakan bagaimana saya ditopang oleh orang tua saya di sini, jemaat luar biasa. Dan itulah sesungguhnya makna persekutuan, betapa indahnya. Dan saya yakin persekutuan kita, persaudaraan, kasih itu tetap terjaga. Tidak mudah Bapak Ibu untuk menjaga satu persekutuan jemaat, saling menopang, saling memperhatikan, penuh kasih, itu tidak mudah. Kenapa? Karena iblis tidak tinggal diam. Dia akan terus berusaha mengganggu. Ada saja cara-cara iblis untuk memecah belah jemaat. Nah, kita tahu jemaat itu sesungguhnya tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepala kita, kepala jemaat. Sehingga iblis tidak akan senang kalau jemaatnya rukun, hidup tentram, saling menolong. Iblis ini akan terus mengganggu persekutuan, kesatuan tubuh Kristus ini. Dan inilah yang terjadi pada jemaat Korintus. Jadi jemaat Korintus ini pada masa pelayanan pertama Paulus, itu kota pusat perdagangan, pusat industri, kebudayaan, dan pendidikan. Jadi penduduknya banyak orang-orang kaya yang berpengetahuan. Tetapi Bapak Ibu, yang terkenal dari Korintus pada masa itu adalah kelakuan mereka yang amoral. Mereka menyembah berhala, dewa-dewa. Itu puluhan kuil penyembahan berhala itu ada di sana. Bukan hanya menyembah, ada ritualnya juga, ritual seks. Mengerikan di sana. Nah, kondisi seperti itulah Paulus hadir untuk memberitakan Injil keselamatan agar mereka selamat, jangan sampai mereka binasa. Dan berhasil terbentuk jemaat di Korintus. 1,5 tahun Paulus merintis itu. Paulus sempat bangga ya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya ya, di 1 Korintus 1 ayat 4-7 ya, Rasul Paulus mengucap syukur dan menyatakan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala hal, baik dalam perkataan maupun pengetahuan, dan tidak kekurangan satu karunia pun. Bangga. Tetapi setelah 1,5 tahun Paulus merintis di sana, dia tinggalkan, dia mandirikan. Apa yang terjadi? Paulus dengar kabar setelah beberapa tahun, dengar kabar dari anggota keluarga Chloe bahwa sudah terjadi perpecahan. Jadi ada kelompok-kelompok ya, jadi jemaat itu merasa bahwa mereka lebih hebat. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang membaptis mereka. Jadi mereka merasa yang membaptis mereka itu guru, pemimpin yang lebih baik dari yang lain. Sehingga muncul sikap mereka yang mengatakan bahwa kami golongan Paulus lebih hebat. Ada lagi yang mengatakan, oh tidak, kami yang lebih hebat, golongan Apolos. Wah, Apolos memang ketika itu pintar berorasi ya, khotbahnya
benar-benar membuat jemaat kagum gitu. Tapi ada juga yang nggak mau kalah. Kami golongan Kefas. Kefas ini Petrus, nama lain dari Petrus. Lalu ada kelompok lain dari jemaat Korintus nggak mau kalah juga. Oh, kami dari golongan Kristus. Bapak Ibu, ini membuat Paulus prihatin, sedih, sehingga Paulus memberikan surat penggembalaan yang kita baca tadi. Bapak Ibu, apa yang dituliskan oleh Paulus, dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus mengatakan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus. Diingatkan kembali. Lo jangan melihat siapa yang membaptismu, atau jangan melihat siapa orang yang kamu kagumi. Jadi masa itu mereka bukan hanya mengagumi, mengidolakan, sudah seperti memberhalakan orang-orang yang menjadi panutan mereka yang sudah membaptis mereka. Nah, ini salah. Nah, seharusnya Kristus, harusnya Yesus yang mereka idolakan. Ini kenapa jadi orang? Nah, karena itu dengan rendah hati Paulus mengungkapkan demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus nggak langsung marah-marah gitu ya. Oh, aku yang mendirikan jemaat Korintus, dengar kataku. Tidak seperti itu ya. Paulus melihat bahwa ini semua demi Kristus. Paulus membangun jemaat, memberitakan berita Injil, itu adalah demi Kristus, kabar keselamatan. Jadi bukan untuk dirinya. Karena itu kalau dikatakan, wah saya bersyukur hanya membaptis Krispus, Gaius gitu ya. Ada beberapa lagi dan aku nggak ingat lagi siapa gitu. Itu bukan berarti membaptis itu tidak penting, tetapi Paulus ingin menunjukkan bahwa bukan masalah baptisan, siapa yang membaptis, tidak, tetapi masalah bagaimana orang-orang yang dibaptis itu percaya, beriman kepada Yesus supaya mereka selamat. Jadi bukan untuk kepentingan, bukan untuk nama besar orang-orang yang memberitakan Injil atau yang membaptis. Diingatkan. Sehingga Paulus katakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi bukan dengan perkataan. Pada masa itu orang-orang kagum dengan kata-kata ya. Siapa yang orator ulung itu kagum, wah nih hebat gitu. Larinya ke orangnya yang menyampaikan. Tapi bagaimana isi firman yang disampaikan? Apakah membuat dia, orang yang mendengar itu lalu beriman, percaya kepada Kristus? Nah, ini yang ingin ditegaskan oleh Paulus. Ingat loh, bukan orangnya, bukan siapa yang menyampaikan, tetapi bagaimana firman yang disampaikan itu mengena dalam hidupnya. Lalu dia mengenal Kristus yang diberitakan, sehingga dia mau dibaptis. Jadi bukan melihat orangnya, wah ini ada, kalau masa sekarang, wah ini ada pendeta ini, wah aku mau anakku dibaptis oleh pendeta ini gitu ya. Oh ini pendeta top, aku mau dengar kalau dia sedang khotbah gitu. Larinya kepada orangnya. Nah, Paulus mengingatkan itu, bahwa bukan orangnya tetapi firman yang disampaikan, Injil. Itulah kekuatan Allah. Injil, bagaimana yang kita terima, kita dengar itu bisa meresap menjadi rema di dalam hati kita, jiwa kita, untuk kita melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan.
Itu sesungguhnya. Tadi di dalam petunjuk hidup baru jelas sekali dikatakan bahwa kita bisa lihat tadi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mempunyai keyakinan yang kokoh pada Injil. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita merawat kebersamaan, merawat kesatuan tubuh Kristus? Maka tidak ada jalan lain selain kita benar-benar yakin dengan kokoh pada Injil, firman Allah. Kenapa? Karena iblis itu bisa menggesek seseorang gitu ya. Udah kau gini aja, udah bilang gini aja. Tujuannya ya supaya orang sakit hati gitu ya. Bilang aja begini, supaya terjadi perpecahan. Nah, tetapi kalau kita semua sudah kokoh, benar-benar beriman, akrab dengan Alkitab, percayalah, godaan-godaan iblis, gesekan-gesekan melalui teman-teman, saudara, keluarga, itu semua bisa kita tepis. Tidak, firman Tuhan mengatakan begini. Ada yang merasa sakit hati, tapi firman Tuhan bilang, ya kamu harus mengampuni, berbesar hati. Apa artinya orang baik, lalu kamu berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, tapi kalau dia berbuat tidak baik, berbuat jahat, balaslah dengan kebaikan. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Ini kan luar biasa. Gesekan-gesekan perpecahan di jemaat itu pasti tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dasar kita adalah firman, dasar kita adalah Tuhan, Kristus. Nah, demikian juga di keluarga. Jadi keluarga itu jemaat yang terkecil ya, keluarga. Nah, sehingga siapa pimpinan di keluarga? Harus Kristus. Jangan kita sebagai kaum bapak lalu mengatakan, kamu harus begini, begini. Bilang kepada pasangan kita. Ya recok, cekcok ya. Akhirnya bisa jadi perceraian. Tetapi ketika kita beda pendapat, pasangan kita seperti menyakiti hati kita, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, memohon kekuatan. Pasti Tuhan memberi kekuatan. Kenapa? Karena pimpinan keluarga itu ya Allah, Kristus. Sama seperti jemaat, kepala jemaat ya Kristus. Nah, bagaimana kalau kita coba bayangkan ya, kita punya pikiran misalnya mengatakan ke kaki, ayo jalan, tetapi kaki tidak mau jalan. Tangan suruh mengambil sesuatu, tetapi tidak melakukannya. Ya tidak berjalan. Nah, demikian juga ketika jemaat terpecah belah, bagaimana Kristus bisa menyampaikan misinya untuk kita lakukan? Tidak mungkin. Nah, karena itulah Kristus meminta kita untuk kita bersatu, merawat kesatuan tubuh Kristus, merawat kesatuan jemaat, supaya jemaat ini bisa bertumbuh melakukan karya-karya luar biasa yang Allah sudah siapkan untuk kita lakukan. Dan inilah yang dikatakan jemaat misioner. Kita merasa bukan hanya jemaat GKPI Rawamangun, tetapi dari GKPI yang ada dimanapun di Indonesia, kita harus merasa bahwa itu bagian dari kita sebagai satu
tubuh kesatuan di dalam sinode GKPI. Jadi kita sudah pernah punya pengalaman ya bagaimana kita pada masa pandemi COVID nggak bisa kemana-mana, nggak bisa beribadah di rumah saja. Lalu kita merasa dengan online itu seperti menyatu, ada di mana saja, seperti satu gereja di dalam dunia maya digital begitu ya. Gereja tanpa tembok, tanpa dinding. Nah ini Tuhan mengingatkan itu, bahwa kita sesungguhnya anak-anak Tuhan, gereja dimanapun, denominasi apapun, selama yang diberitakan itu adalah Injil Kristus, itu kita satu. Kecuali yang disampaikan bukan Injil Kristus, yang disampaikan tidak benar. Nah itu menjadi catatan kita yang harus digembalakan. Tetapi jika Kristus yang disampaikan, jika berita Injil yang menjadi kekuatan, maka kita harus ikut merasa sebagai satu tubuh Kristus. Dimanapun jemaat berada, gereja apapun, apalagi sebagai satu sinode GKPI ya, kita harus merasa tergerak untuk menolong, menguatkan. Dan Rawamangun termasuk yang ikut memelopori ya bagaimana memberikan perhatian untuk menolong jemaat-jemaat pos-pos kebaktian untuk bisa bertumbuh, bisa menyelenggarakan ibadahnya dengan baik. Nah, di sini cukup aktif ya BKS wilayah 11. Ini banyak juga anggota jemaat GKPI Rawamangun, dan hal-hal yang seperti ini yang terus perlu kita tumbuhkan, bagaimana kita merasa menjadi satu kesatuan sebagai tubuh Kristus yang terus saling menopang, menolong, bukan untuk mengadakan golongan-golongan. Kamu begini, kamu pimpinannya ini, saya ini. Jangan. Yang ini kan sering terjadi ya dalam proses pergantian periode di kantor pusat GKPI gitu ya. Ini masih pergumulan bagaimana supaya jangan lagi ada kotak-kotak golongan-golongan. Ya termasuk di jemaat-jemaat juga dalam pergantian kepengurusan. Nah seharusnya jangan lagi kita merasa bahwa ini kelompoknya ini, ini kelompoknya itu. Jangan, kita harus robohkan tembok-tembok itu karena kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kita harus merasa bahwa kita melakukan misi bersama, dan memang itulah yang Kristus sampaikan, dan Paulus juga menekankan itu, karena yang disampaikan adalah Injil, kabar baik, keselamatan. Jadi bukan orang per orang, jadi bukan hikmat manusia, tetapi hikmat Allah. Dan ini juga kalau kita lihat perkembangan sekarang ya di dunia digital, di media sosial, di internet, banyak sekali hal-hal yang dapat memicu kita untuk kita merasa sakit hati, atau kita membaca dia kelompoknya ini gitu ya. Nah kita sendiri sering terpancing untuk membeda-bedakan, memisah-misahkan antara dia, saya, dan ini yang dikehendaki oleh iblis. Iblis mencoba memecah belah kita. Iblis mencoba merusak keluarga sebagai jemaat terkecil. Bagaimana supaya keluarga terpecah, terpisah,
dengan Allah, bagaimana supaya jemaat terpecah, supaya misi Allah untuk keselamatan manusia di bumi ini itu tidak tercapai. Nah, kita bersyukur ya, bersama kita di sini ada saudara-saudara kita dengan keterbatasan fisik bisa bersama dengan kita. Ini juga satu hal yang membanggakan bagi kita bahwa kita jemaat GKPI Rawamangun sangat terbuka kepada siapa saja, sangat merasakan sebagai satu keluarga, sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Dan kalau kita membayangkan bagaimana kita bisa sampai kepada tahun 2023 ini, itu tidak lain adalah karena kekuatan dari Allah. Bagaimana saudara-saudara kita dengan keterbatasan fisik, mereka tetap berjuang, bisa hadir bersama kita, bisa dengan penuh semangat. Itu semua karena kekuatan dari Allah, bukan karena kekuatan dari kita. Tidak. Kita bisa masuk di tahun yang baru ini, itu juga kekuatan dari Allah. Karena kita berada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, dan itu kekuatan yang luar biasa. Dan ini yang perlu dijaga. Jangan sampai kita membiarkan hal yang baik yang sudah kita bina itu akhirnya rusak hanya karena tadi ya gangguan, gesekan dari orang-orang yang memang tidak hidup di dalam Kristus. Dan ini juga menjadi perhatian kita jemaat ketika nanti minggu depan ya kita akan bersidang umum jemaat. Nah, sidang umum jemaat sangat diharapkan kita semua jemaat juga bisa ikut serta melihat program-program di jemaat ini sebagai misi Allah untuk kita kerjakan. Jadi jangan berpikir ini kerjaan majelis gitu ya. Jemaat ya sudahlah pulang saja tahu beres. Tidak, kita semua sama sebagai anggota tubuh Kristus, semua kita sama bertanggung jawab. Bertanggung jawab hal yang sama, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk membangun pelayanan. Ibarat tangan, kita tidak akan mungkin bisa bekerja dengan baik kalau tangan kita yang kanan misalnya tidak mau bekerja sama dengan yang kiri. Yang kiri memegang, yang ini tidak mau. Nah, ini bisa lambat. Nah, begitu juga di dalam gereja, kita semua sama sebagai anggota tubuh Kristus. Jangan ada yang merasa bahwa saya yang lebih istimewa gitu. Atau kita merasa dia lebih istimewa sehingga kita lebih mendengar gitu. Dia lebih banyak berjasa. Tidak Bapak Ibu, semua yang kita lakukan adalah demi Kristus. Seperti Paulus tadi, dia nggak langsung merasa bahwa itu kebanggaan baginya membuka jemaat di banyak kota. Tidak. Karena itu semua demi Kristus. Nah, karena itu apapun yang kita lakukan di jemaat ini, itu juga semua demi Kristus. Sehingga kita semua sama-sama bertanggung jawab. Bertanggung jawab juga untuk menyukseskan program yang memang sudah kita setujui di sidang umum jemaat. Jangan sampai program yang sudah disetujui di sidang umum jemaat lalu kita tidak menyukseskannya gitu. Ini ada acara ibadah, kita nggak datang misalnya. Nah, itu artinya kita merasa ada kotak-kotak, ada sekat-sekat. Nah, itu kita runtuhkan. Ya, firman Tuhan minggu hari ini mengingatkan itu. Jangan ada sampai kita membuat sekat-sekat di dalam hati kita. Kita semua bekerja bersama untuk Kristus. Begitu juga di majelis, ada satu seksi yang tidak berjalan, ini bukan tanggung jawab ketua seksinya, tetapi semua
majelis dan juga semua jemaat, ayo kita bersama. Kita semua sama di mata Tuhan untuk kita mengerjakan. Ini kepala kita Kristus meminta kita mengerjakan pelayanan kasih, memberitakan Injil, menjadi jemaat yang misioner. Dan ini dibutuhkan kesatuhatian kita. Paulus mengatakan kita harus sehati, sepikir, seia sekata. Itu tidak akan tercapai kalau kita tidak sama-sama mengimani firman Injil. Kita tidak hidup di dalam Kristus, sulit. Suami istri tidak akan mungkin bisa satu kata akur kalau tidak melandaskan semuanya di dalam Kristus. Kristus yang menjadi kekuatan kita, Kristus yang menjadi pedoman kita. Demikian juga di jemaat. Nah, kalau kita landaskan semua kepada Kristus, kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi berbagai pergumulan. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita harus percaya itu. Untuk kita mendapatkan kekuatan, untuk kita sehati, sepikir, sejiwa, itu kita harus rela berkorban. Kita harus rela berkorban. Tapi pengorbanan kita adalah untuk keutuhan tadi, untuk kebaikan. Jadi kalau kita tidak mau sedikit pun hati kita tersakiti misalnya, wah ya repot. Kalau kita maunya pendapat kita yang diterima, tidak mau menerima pendapat yang lain, ya repot, akan terjadi perselisihan. Tapi kita harus siap berkorban. Itulah jalan salib. Salib yang kita beritakan bukan hanya yang indah, yang enak, tetapi siap menjalani jalan salib. Kita siap berkorban, berjuang. Tidak akan mungkin kita bisa mewujudkan atau memelihara kesatuan di jemaat kalau kita tidak ada kerelaan untuk berkorban. Tidak akan mungkin kita bisa menyukseskan program di jemaat kalau kita misalnya tidak mau berkorban, menyiapkan waktu kita untuk datang, untuk hadir. Tidak mungkin. Atau kita tidak mau menyiapkan rumah kita misalnya, waktu kita untuk menerima dilaksanakannya kebaktian lingkungan misalnya. Tidak mungkin. Jadi kita harus siap berkorban. Tetapi pengorbanan kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Sedikit pun hal yang kita lakukan, jikalau itu dengan tulus kita berkorban, Tuhan akan memperhitungkan itu. Ketulusan. Jadi bukan untuk kepentingan kita. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin lebih kepada untuk kepentingan dirinya, nah ini yang akan bisa memecah belah. Tetapi kalau kita semua jemaat hidup di dalam Kristus, yakin sepenuhnya akrab dengan Alkitab, beriman, yakinlah gesekan-gesekan itu bisa kita atasi. Karena kita seperti telaga, seperti danau yang luas. Jadi kalau hanya segelas air empedu yang pahit dicelupkan, enggak akan terasa pahit. Kita masih tetap merasa segar. Kenapa? Karena ada air hidup di dalam diri kita yang terus mengalir. Jadi kepahitan-kepahitan, sakit hati, wah itu semua hilang. Kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat. Dari mana kekuatan itu? Dari Kristus. Kekuatan Kristus itulah yang menyelamatkan kita, memberi kita kekuatan. Amin ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap semangat, kita serahkan semua pergumulan hidup kita kepada Tuhan, dan kita memohon kepada Tuhan untuk memberi kita kekuatan untuk merawat kesatuan kita, untuk merawat kerukunan kita, baik di keluarga maupun di jemaat. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan, dan kekuatan itulah yang menyelamatkan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga,
Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami dan mengingatkan kami betapa ya Bapa, kami harus senantiasa hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami, dan kami senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan untuk kami menjalani kehidupan ini. Bapa, begitu banyak godaan-godaan yang membuat kami bisa terpecah, baik di keluarga maupun di jemaat. Tetapi kami yakin ya Bapa, oleh kuat kuasa-Mu, oleh penyertaan-Mu, oleh iman kami kepadamu, kami dapat mencegah segala sesuatunya yang membuat kami terhilang, yang membuat kami terpecah, yang membuat kami Bapa berduka oleh karena kami jauh dari Engkau. Ya Bapa, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa menolong kami, Engkau Tuhan yang melihat pergumulan kami. Biarlah ya Bapa, Engkau yang melihat kesatuan jemaat-Mu, Engkau ya Tuhan yang memberkati kami semua di sini, sehingga Bapa kami semua dapat bersatu hati, seia sekata, sejiwa untuk kami bisa bersama-sama melayani Engkau di jemaat-Mu ini dan dimanapun Engkau menempatkan kami Tuhan. Yalah Bapa di surga, Engkau ya Bapa yang senantiasa memberkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah oleh kuat kuasa-Mu kami semua tetap merasa satu di dalam Engkau, merasakan sukacita, kebahagiaan, semangat karena Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Bapa, Engkau melihat jemaat-Mu, apapun pergumulan mereka, Engkau Tuhan yang menolong menguatkan mereka, baik dalam sakit penyakit maupun dalam pergumulan ekonomi, maupun pergumulan dalam pekerjaan dan kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang menolong menguatkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.